sampai gue tuh pernah kayak gue ngalamin yang keluar muncrat itu ya sama suami gue. Gue juga nggak tahu itu air dari mana sih. Oh, keluar muncrat itu setahu gue namanya squirt. Itu kali ya, gue kan juga nggak ngerti juga. Kembali lagi bersama gue Ihsan di Pengakuan Dosa Neptunus. Kali ini kita kedatangan tamu Jenny. Oke. Kalau boleh tahu Jenny ini orang mana nih? Gue tinggal di Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat berarti lumayan jauh dari sini ya. Lumayan. Tadi lu pakai apa ke sini? Gue naik Grab seperti biasa. Oke. Nah, di sini kan kita pengakuan dosa nih. Jadi kira-kira apa dosa terbesar yang pernah Jenny lakuin? Gue pernah hampir disuruh sama mantan suami gue. Suami? Iya, waktu itu gue masih menikah. Jadi itu suami gue ya. Sekarang sih udah mantan. Oke. Waktu itu posisinya masih menikah dan lu diajakin threesome, dan itu tuh bener-bener di arrange sama dia, kayak ngajakin, kamu mau nggak threesome gitu. Terus Lu nggak percaya kan? Agak sedikit nggak percaya karena menurut gue soal kenakalan kayak gitu biasanya tuh terjadi kalau masih pacaran, masih mungkin FWB-an atau apa. Tapi kalau udah di ranah suami istri sih kayaknya agak keterlaluan ya kalau menurut gue ya. Gue juga nggak ngerti orientasi seks suami gue tuh kayak gimana. Cuma pada saat itu gue mengiyakan karena gue pikir gue pengen bikin dia senang, gue pengen menservis dia full gitu kan, biar dia tuh nggak selingkuh gitu. Mungkin dia pengennya seksnya banyakan gitu yang namanya threesome gitu. Gue juga nggak ngerti, maksudnya nggak pernah, dan kenapa suami gue bisa-bisanya kepikiran sampai ke sana. Dan gongnya lagi, dia mintanya tuh ceweknya 2 gitu kan. Karena kan dia yang pengen, harusnya kan pikiran gue ceweknya 2, berarti gue sama ada cewek lain baru suami gue. Tapi ternyata dia pengennya gue sendiri dan dia pengennya 1 cowok lagi, orang lain. Itu sih. Cowok? Sebenarnya dia pengen 2 cowok? Iya, jadi dia tuh kepengen dia pengen lihat secara langsung gue tuh sama orang. Dia pengen lihat secara langsung lu dipakai sama orang. Dan mungkin kayak gitu ya, menambah gairah seks dia. Gue nggak ngerti, makanya gue nggak tahu orientasi seks dia tuh apa gitu kan. Dia tuh sampai pernah beliin gue dildo. Oh ya? Pokoknya yang pentolan gitu yang dari karet gitu. Gue juga baru lihat karena suami gue bawa. Terus gue pernah dibeliin tali-talian gitu tuh. Dan itu kan nggak mungkin pakai di rumah lah, nanti gue bisa teriak-teriak gitu. Jadi gue waktu itu sempet check in, tapi memang nggak kepake sih waktu itu karena gue juga takut gitu sebenarnya, kayak gue takut dicambuk-cambuk atau takut dia apa-apain. Beneran dikasarin banget gitu ya? Iya, tapi beneran dibeliin. Itu tuh adalah di salah satu marketplace belinya. Oh, oke. Nah, cerita soal pertemanan ini akhirnya gimana? Ya, gue udah sempat beneran check in di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Jadi dia mintanya kan cowok itu yang deket lah sama gue, emang mungkin gue tuh kenal atau biar gue nyaman gitu sama dia. Jadi dia nyuruh lo yang nyari? Iya. Dia nyuruh gue, ya udah cari aja teman kamu cowok gitu kan. Ya udah, terus ya jadi gue sempet lah kepikiran tuh sama salah satu teman gue yang emang gue ngerasa kayaknya dia bisa deh. Jadi si B itulah, bisa disebut B lah. Si B itu gue, ya udah gue awalnya chattingan dulu, lagi di mana B gitu. Pokoknya biasalah kemenyan gue. Terus ya dia juga agak shocked, lu kenapa tiba-tiba kok jadi ganjen gitu. Terus gue nanya lah, lu sibuk nggak gitu kan. Lu mau, kayak gue menawarkan diri gue gitu lah ibarat kata ya. Tapi gue belum bilang kalau gue tuh pengen ngajak buat sama lu belum bilang? Gue belum. Terus ya udah, pokoknya gue tanya di available apa enggak. Terus dia kan kebetulan lagi kerja juga. Terus ya udah, intinya lu mau nggak? Gue lagi ada di sini nih, gue kasih tau lah tempatnya. Terus udahlah, di situ akhirnya gue udah beneran check in di hotel itu. Gue tunggu laki gue pulang gawe juga. Terus gue juga tunggu temen gue itu. Saat nunggu itu gue sumpah stres banget. Gue kayak udah mengikhlaskan diri gue buat di ramean begitu, yang gue tuh nggak pernah kepikiran gitu kan. Gue mungkin cuman biasanya suka nonton lah, kalau nonton film dulu ada lah yang gitu bener. Yang modelnya ceweknya 2 lah, cowoknya 2. Gue cuma sebatas nonton gitu. Terus sekarang gue yang ngalamin. Terus gue dari itu kan permintaan suami gue ya. Gue mikir juga, ya udahlah, berarti gue nanti ada kepikiran juga ntar gue harus ngapain ya, misalkan dianya lagi gue
bohongin, terus yang satunya lagi ngapain, gue udah sempet kepikiran ke sana. Lu udah sempat membayangkan lah Iya, ya. gue tuh membayangkan karena gue pikir gue harus mengiyakan kemauan laki gue gitu Iya, kan. seenggaknya buat persiapan lu lah Iya, ya. persiapan biar Oke, gue tuh kayak oke. nanti itu nggak canggung banget, gue harus Iya. ngapain nanti gue kaku gitu kan, enggak. Tapi ya udahlah, itu udah berlalu lah ya pikiran gue yang kemana-mana itu. Tapi akhirnya suami lu datang jadi nggak? Akhirnya suami gue datang, gue posisinya sakit. Sakit. Mungkin karena gue ngerasa kan gue nunggu agak lama tuh di hotel. Iya, Terus iya. AC-nya dingin banget, terus kayak gue udah stres, mungkin asam Deg-degan. Iya, deg-degan. Asam lambung gue naik mungkin. Di situ gue langsung sakit kepala, sesakit-sakitnya kepala gue. Jadi udah laki gue mungkin kasihan juga ngeliat gue ya. Akhirnya ya udahlah, nggak jadi. Ya tapi gue ngeliat kayak dia agak bete sih, tapi ya udahlah, gue juga kayak merasa terselamatkan gitu loh. Itu sih yang paling bikin gong banget di kehidupan gue. Gue ngerasa kok bisa-bisanya gitu. Dia mau Laki gue sendiri ngajak, Iya, maksudnya iya kayak sih, iya. ya itu gue nggak percaya sih kalau ternyata yang ngajak tuh suami gue sendiri gitu kan, Iya, buat iya. ngajak Sam gitu yang biasanya gue ngeliat itu cuma di film-film, terus gue harus ngalamin gitu. Tapi thanks God banget akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak gitu. jadi. Nggak jadi. Berarti lu seumur umur belum pernah ngerasain Belum pernah, cuman gue memang seks gue sama laki gue tuh memang ya bisa dibilang over lah, dengan dia suka beliin gue yang getar-getar atau beliin gue atau beliin yang macem-macem yang bisa berfantasi gitu, gue masih ya udah gue ikutin. lu pakai tuh? Dipakai beneran. Wow. Sampai gue tuh pernah kayak gue ngalamin yang keluar muncrat itu ya sama suami gue. Gue juga nggak tahu itu air dari mana sih. Oh, keluar muncrat itu setahu Gue gua pernah. namanya squirt. Itu kali ya, gue kan juga nggak ngerti juga. Pokoknya itu gue pernah, ya cuma sama dia doang. Gue nggak ngerti. Keluar Emang- banyak tuh. Ya banyak sampai muncrat-muncrat ke tembok gitulah pokoknya. Beneran, gue juga nggak tahu itu gue pipis atau gue apa, pokoknya. Ya gue kalau pernah ngerasain itu gue nggak pakai lady sih, Terus apa kayak apa? pakai tangan. Oh, pakai tangan. Dianya ngapain? Ya pokoknya dia mengusaha banget gue biar bisa keluar gitu yang sampai trot gitu kan. Oke, Dan pakai- lu mainin sendiri. Enggak. Oh, pakai tangan dia? Tangan dia. Nah, coba ceritain dikit dong. Ya pokoknya ya gitu lah posisinya. Kalau misalnya cuman pakai lady sih kayak ya udahlah SNI kan menurut gue Iya, ya biasa iya. aja gitu. Iya, Tapi kalau iya. kalau pakai tangan tuh kayak ada sensasinya kayak beda aja, kayak sampai nusuk ke dalam gitu sampai geli dan nggak tahu lah, air itu pokoknya muncrat aja. Muncrat banyak tuh. Itu Oke. gue ngerasain itu ya udah sama suami gue. Nah. Makanya gue tuh kayak ngerasa gila aja, ya udah suami gue minta begini gue ikutin. Lu ikutin karena emang bener-bener lu secinta itu sama Iya. suami lu. Oke. Nah, pertanyaan gua, si B-nya akhirnya gimana? Akhirnya B-nya karena gue sakit, akhirnya gue udah nggak, dia sempet nelfonin gue kan, Iya. tapi karena gue udah nggak ada tenaga, kayak gue yaudahlah gue udah kalau lu datang pasti bakal kejadian, jadi udah gue nggak jawab aja teleponnya. Dia nggak gue jawab, jadi si B ini juga nggak tahu kalau di hotel itu ada si laki gue ini, jadi kayak gue tuh mau gue jebak juga temen gue. Tapi sebenarnya nggak boleh loh. Ya tapi gimana, gue nggak ada option. Nggak, maksudnya harusnya seinian gue ya, sepengetahuan gue, harusnya lu kasih tahu dulu si B ini kalau nanti bakal ada laki gue dan laki gue bakal ngelihat kita begini gitu. Soalnya si B ini tuh suka emang di kalau WA sama gue gitu kan, suka emang ngeres-ngeres gitu, jadi gue pikir lu bisaan lah gitu. Gue pikir kayak gitu. Jadi Bener, tapi kayaknya MOU-nya nggak kayak gitu ya, kayak SOP-nya nggak kayak gitu kayaknya harusnya. Karena kalau seandainya kejadian, dia bisa aja tuh ngelaporin lu. Karena jatuhnya tuh ngejebak iya gitu. sih, tapi untungnya Terus tuh kalau dia nggak, kejadian. iya bener. Terus kalau misalkan suami lu tiba-tiba ribut atau apa di sana kan, misalkan contohnya, ya dia bisa aja ngelaporin kalian gitu. Karena Iya sih. perbuatan tidak menyenangkan ya nggak? Tapi untungnya nggak kejadian. Iya, bro. untungnya nggak kejadian sih, anjing. Beneran, dan itu udah gue terselamatkan lah karena gue sakit kepala itu. Oke, berarti sakit kepala dari Ya, Tuhan. dari Tuhan itu kayak udah diatur ya, karena gue bener-bener stres loh di situ, gue nungguin cukup lama, terus gue kepikiran gue harus ngapain nanti, gayanya begini ya, oh gayanya begini ya, gue harus pongis nanti gue dari belakang, aduh gue kayak Ya, it's okay. Yang satu di dalam, di belakang, Iya, yang satu gue- ya kan kalau gue ngeliat film kayak gitu kan, Iya, paling iya, kayak iya. standar gitulah, atau nggak Iya. diapain kayak dinemin kayak atau apa, aduh gue nggak tahu. dua anjing. Iya maksudnya dua cowoknya, gue Iya, pikir ya ceweknya dua, kan itu permintaan dia bukan Iya. permintaan gue yang request, gue pengen
di banyak gitu yang gue kan gue nggak minta tapi dia yang mau tapi Iya. kenapa dia nyuruhnya 2 cowok Iya. gitu kan. Tapi sejujurnya gue sendiri. Sebenarnya gimana sih kalau lu dari cowok? Boleh gak gue tanya? Oke, boleh. Sebenarnya kalau gue sendiri nih, Gimana? gue belum pernah ngelakuin hal itu. Tapi kalau seandainya bakal kejadian, gue nggak mau 2 cowok anjir. Tuh kan, lu berarti Iya. normal terus gak normal gitu. Gue malu dua cewek lah Ya pengennya kan, gue kayak. juga mikirnya gitu. Iya, gitu. gue kayak anjir ngin 2 cewek gitu kayak wow Iya. gitu loh. Tapi kalau ada cowok kayaknya Gua tiba-tiba gue nggak ngaceng sih gue. Ngerti gue, tapi yang nggak ngerti ya mungkin itu memang fantasinya dia kayak Iya, gitu ya, iya, pengen gue sampai terkapar atau apa kan. Tapi ya emang waktu itu juga pernah ada tuh yang datang ke Gimana? gue buat cerita. Nah dia tuh katanya, tapi nggak pernah gue tayangin, nggak pernah gue Kenapa? tayangin karena ada satu dan lain hal gitu. Kata dia mijit cowok, dia mijit. Terus? Nah waktu itu ada pasangan suami istri ngundang dia buat mijit istrinya. Terus? Terus si cowoknya ini disuruh mijitin istrinya, si lakinya duduk di sofa gitu sambil ngeliatin. Oh, Iya. Iya emang. kayak aneh-aneh ya dunia ini sumpah. Gue pun Jujur, juga jujur. kaget. Menurut Maksudnya gue kalau aneh sih. kalau misalkan ya kalau emang gue misalkan gue jual diri atau apa ya mungkin gue ya nggak apa-apa gitu kan. Mungkin Iya. itu ya gue kan dibayar banyak. Nah ini suami gue sendiri. Iya Gue sih. paling dapat nafkah berapa sih gitu. Emangnya kok sampai suruh segila itu gue nge-seks gitu sama suami gue sendiri gitu. Dan yang lucunya nanti setelah kejadian itu kalian akan bertemu lagi Dia gitu sampai bilang udah pokoknya nanti kalau setelah misalkan dia udah kejadian nih dia cuma bilang udah nanti kalau misalkan udah kejadian udah kayak nggak akan terjadi apa-apa. Dia bilang kayak gitu, dia juga nggak akan ngungkit-ngungkit lagi. Ya gue pikir kan oh ya udah gitu kan, tapi ya udah ternyata kan nggak kejadian sih. Alhamdulillahnya gue terselamatkan. Untungnya terselamatkan ya. Nah itu terus lanjut cerita nih. Ya. Gue tuh kayak udah ngerasa full service banget gitu sama suami gue. Oh udah diposting Pokoknya semua, udah segala all in macam. lah gue Ya. tuh bisa istilahnya kata mau gaya terbang kayak mau cicak kayak mau gaya batu kayak gitu. Terus. Ya, tapi kok yang delalah tuh laki gue mungkin nggak puas juga sama gue. Nggak puas juga. Enggak. Gila. Ya mungkin gue kurang atau apa gue nggak tahu apa di luar sana ada yang lebih dari gue. Ya udah akhirnya suami gue selingkuh. Selingkuh. Dan sekarang gue posisinya jadi janda. Nggak, ntar lu. Kita pelan-pelan ya. Nggak, maksud gue gini. Lu sebagai istri yang udah ngasih segalanya buat suami lu, dan tiba-tiba suami lu selingkuh Iya. juga. Ini sih pelajaran hidup banget mungkin kenapa gue bisa Bilang ke sharing. kamera. Bilang ke kamera. Buat Ini- cewek-cewek. Oh ya, buat cewek-cewek atau istri-istri yang memang udah patuh banget sama suami, terus kayak udah ngerasa nge-service, udah all in pokoknya. Jangan berbangga diri lah pokoknya. Jangan percaya-percaya Jangan banget ya. percaya banget sama suami gue, bukan yang ngajarin atau ngeracunin gitu, enggak. Tapi memang ya mungkin emang laki gue Kejadian juga- di hidup lu. kejadian di hidup gue. Iya. Gue bener ngerasa kayak udah. Emang mungkin suami gue yang salah kali ya kan. Gue Iya. ngerasa gue nggak salah dong. Gue udah berusaha. Tapi lu beneran nggak ada tuh ngelakuin kesalahan yang buat dia. Jadi gini, dia selingkuh. Ya akhirnya gue balas selingkuh pada saat itu. Oh, berarti bukan karena kesalahan lu dia selingkuh, bukan. Enggak. Emang Jadi dia duluan. emang bangsat aja ya. Dia bangsat. Terus gue yang tadinya ngerasa gue wanita baik-baik. Terus dia kayak gitu. Oh gue juga bisa kok. Oke, Gua ngerasa oke, kayak gitu. oke. Akhirnya lu jadi Akhirnya gue selingkuh. janda. Iya Akhirnya selingkuh. cerai. Cerai, dan gue cerai bukan karena gue selingkuh gitu, enggak. Pokoknya ya karena dia udah selingkuh sama orang lain, dia ninggalin gue sama anak-anak gitu. Udah. Oh, jadi di pengadilan tuh bisa kayak gitu? Iya bisa. Akhirnya gue yang nggak gugat dia kok. Oh, lu Selesai. ngegugat dia selingkuh dan nggak ngasih Iya, nafkah pokoknya anak-anak intinya gitu? dia selingkuh terus nggak ngasih nafkah itu. Itu dong sih gugatan gue. Pokoknya udah dia udah berpisah, udah ninggalin rumah selama 3 bulan, udah gue bisa ngurusin. Waktu itu gue ngajuin, gue yang ngurusin semuanya. Oke, Sampai oke, ketok palu. oke. Nah, akhirnya setelah setelah dia selingkuh dan akhirnya cabut, lu gimana? Sendirian? Ya gue berusaha survive sama hidup gue dengan kejandaan gue gitu kan. Gue sempet kayak ngerasa apa ya, nggak bisa lupa sih waktu itu sama mantan gue itu kayak gue udah ngerasa sayang banget, gimana sih bucin gitu kan. Normal Ya. karena sudah hidup bertahun-tahun kan. Iya. Ya akhirnya gue waktu itu ya sempet cerita sama teman gue, terus teman gue ngajak yuk ikut pergi sama gue, pergi Oke. keluar malam gitu kan. Oke. Kemana gitu, gue baru sekali-kalinya tuh pergi ke klub di daerah
Jakarta Selatan di Antasari. Oke. Di situ cuman have fun. Emang di Antasari ada klub ya? Pokoknya gue ingetnya tuh di Antasari lah, yang atasnya kan flyover gitu kan. Ah iya. Tapi gue nggak tahu nama tempatnya, gue lupa. Terus akhirnya gimana ya pas? Di situ pokoknya sekali-kalinya tuh gue diajak sama teman gue itu, gitu kan, gue cabut malam, ya udah gue have fun aja gitu kan. Di situ gue ketemu banyak teman-teman baru lah, dan dari situ juga gue sedikit-sedikit ngelupain mantan suami gue. Oke. Terus di situ gue banyak ketemu teman dan bergaul gue lebih luas tentang dunia malam. Iya. Terus gue sempet ikutan GL juga tuh, atau hosting. Jadi tuh GL hosting tuh kayak kita tuh buat ngeramein klub gitu loh. Jadi kita dibayar. Oke. Oh berarti karena first time ke sana, lu akhirnya jadi banyak temen dan akhirnya tahu Jadi hal-hal gue kayak tahu gitu. dunia-dunia kayak gitu. Ternyata tuh kalau buat nongkrong-nongkrong dan dibayar tuh bisa gitu kan. Walaupun duitnya nggak seberapa sih, cuman ya menurut gue tuh bikin gue nggak suntuk, nggak meratapi nasib gue gitu kan. Terus gue kehibur juga gitu kan. Terus di situ juga gue ada rasa kayak dulu gue dilarang banget loh, kayak dunia-dunia kayak gitu. Pokoknya ngerokok, dunia malam, pokoknya si suami gue tuh pokoknya protek banget masalah-masalah kayak gitu. Dia protekin lu tapi dia bangsat di luar. Nah itu gue nggak tahu poinnya apa sih dia kayak gitu, apa karena dia ngelakuin kebangsatan itu terus dia jadi kayak ngekang-ngekang gue karena dia ngejaga takut ketahuan atau apa, gue nggak tahu juga. Mungkin. Jadi cowok kayak gitu kan? Iya, mungkin kalau karena dia takut ketahuan, ya dia nggak ngebolehin lu buat kesana juga. Kalau lu kesana juga ya ketahuan dong. Atau ketemu ketemuan dia. Gitu kan? Ada laki gue nih gitu. Nah dari situ gue baru ngerti lah dunia-dunia malam. Hosting gitu kan. itu. Hosting. Kalau gitu. boleh tahu, buat teman-teman yang belum tahu juga nih, kalau hostingan itu biasanya dibayar berapa sih? Kalau yang sepengetahuan gue itu kan berdasarkan grade ya, dan itu juga ada grade-grade-nya? Itu ada grup gitu, gue jadi kayak dimasukin satu grup gitu yang memang isinya anak-anak hosting atau GL semua. Dan itu banyak klub, jadi nggak hanya di Jakarta Selatan aja, ada yang klub yang di PIK, ada yang di pokoknya macam-macam lah, klub-klub yang besar gitu menurut gue. Nah, dari situ, tapi gue sering mainnya ke Jakarta Selatan. Lu Jakarta Selatan? Di Kemang aja gue mainnya. Oh di Kemang, oke. Gue nggak bisa sebutin tempat klubnya ya. Jangan, nanti yang nonton pada nyariin lu. Makanya. Ada gitu. Terus, berapaan? Di kisaran 100 sampai 150. Oh berarti, job desk kalian tuh ngapain? Ya cuma duduk, nongkrong, joget-joget, udah dapat snack gitu, dapat koktail. Koktailnya cuman kayak nggak alkohol sih menurut gue, bukan koktail ya, kayak minuman gitu. biasa aja, terus ada snacknya juga dikasih. Oke. Nah kalau misalkan contoh, kan gue nggak tahu nih, gue datang terus, nah ternyata gue ngelihat ada perkumpulan cewek-cewek yang dalam benak gue itu adalah hostingan gitu. Gimana cara gue deketinnya? Sebenarnya sih kalau buat gue ngeliat teman-teman gue yang hosting itu pada nyari duit juga sih. Jadi kayak bukan lo yang deketin, tapi kita yang berusaha ganjen atau ganjen gitu deh. Oh gitu. Kayak ada yang kayak gitu, iya. Konten. Kayak gini, itu bisa jadi mangsa kita tuh. Gitu ternyata ya. Sumpah gue belum tahu. Tapi kita nggak boleh bilang kalau kita tuh kerja di situ. Oke. Poinnya kayak gitu ya. Jadi kayak ketemu yang bener-bener tamu nih, misalkan lo datang ke klub terus ketemu sama gue, misalkan contohnya, gue nggak bisa bilang sama lo kok, gue tuh lagi kerja di sini, gue nggak bisa. Jadi gue udah ngebaur aja kayak soalnya gue tamu juga. Lo pakai parfum apa deh? Kayak ngingetin gue ke sesuatu kejadian. Suka gitu, soalnya gue tuh kalau cium-cium suka ke-trigger gitu. Ini bau apa gitu. Lu pakai parfum apa coba? Tapi emang parfum tuh katanya mengingatkan kita ke suatu kejadian yang lalu kan. Gue pakai parfum Player. Gue lagi pakai parfum Player, parfum gue sendiri, brand gue. Oh gitu. Iya, jadi tuh emang wanginya tuh cowok banget gitu. Ih, wanginya enak, coba. Enak kan? Seger-seger gitu loh, pantesan kayak aduh, jadi enak loh baunya. Emang. Itu sama gak sama ini variannya? Dua, gue punya dua. Yang satu Hyper, yang satu Player. Yang Hyper nih yang Hyper tuh agak sedikit soft. Oh iya, ini agak manis-manis seger ya. Nah ini agak strong nih yang ini. Ini agak strong. Yang ini enak nih baunya. Karena memang gue dari tadi pengen nanya sama lu, ini baunya apa sih? Kayak gue jadi ke-trigger ingat, gue pas lagi ngapain gitu kan. Mungkin tamu gue atau apa ya. Enggak, kita belum pernah ketemu sebelumnya kan? Enggak, bukan lo nih. Jangan. Enggak. Kita belum pernah ketemu sebelumnya, guys. Belum pernah. Ini Jangan pertama salah kali paham. kita ketemu, jangan salah paham. Gue nggak tiba-tiba ngajak dia di. Cuma wanginya doang. Iya, wanginya aja. Jadi kayak pengen glendotan. Iya, terus gue kayak ngendus kan. Tapi gue nggak mau nanya dulu, nanti dulu deh apaan sih tadi kan.
kayak gue pengen nanya bau apa Enak sih? tapi kan? Enak seger-seger. Kayak gitu. Oke, bener. Biar ngejaga citra Iya. si klubnya juga ya. kayak Kalau gitu. kalau kita tahu semua di sana banyak hostingannya, kayak jadinya kurang gitu ya. Soalnya gue pernah beberapa kali ke klub di daerah Jakarta Selatan, gue emang ngeliat tuh di tengah-tengahnya itu banyak cewek-cewek gitu. Nah, dicurigai itu hosting atau enggak mereka jadi promotor yang cuman free botol gitu kan, terus Iya. buat duduk ramein, bisa jadi kayak gitu. Oh bisa jadi. Oh dan itu Lu sebenarnya bisa bisa kenalan dideketin? kok, Oh, bisa. Lu datang aja kayak kenalan ya kayak lu kenalan biasa aja kayak tamu-tamu. Karena kita juga di situ kan seolah kita tamu, kita bukan kayak kerja. Oh iya Kayak bener. gitu. Oke, berarti guenya yang norak dan emang jarang Lu jadi ke klub. tahu kan, Akhirnya gara-gara jadi ketemu tahu, gue. aku jadi tahu. Dan yang nonton ini juga jadi tahu cara-caranya begitu ternyata guys. Iya, jadi emang harus ada grupnya. Lu harus masuk ke grup gitu yang memang perkumpulan anak-anak hosting atau GL. Oke. Nah, seandainya nih, let's say ya, lu lagi hostingan, terus akhirnya ada cowok yang deketin lu gimana? Jadi tuh pas gue udah terjun ke dunia hosting tuh ya bener-bener kayak gue ngerasa oh yaudahlah gue nyari duit lu di sini dengan keadaan gue yang harus survive gitu kan, gue harus ngidupin anak gue udah punya anak soalnya. Lu anak lu berapa? Anak gue 2. 2? Udah umur berapa? Yang satu udah SMP, yang satu masih kecil. Oke. Oh iya, berarti tanggungan lumayan ya? Iya, kebetulan ya suami gue soalnya nggak nafkahin gue bener-bener gitu. Setelah cerai bener-bener Iya, nggak dikasih nafkah anak lu? Ya dikasih tapi ya recehan gitu loh, nggak cukup menurut gue nggak cukup. Pasti. Jadi gue harus survive sama hidup gue, terus ya udahlah gue coba kerja kayak gitu kan. Karena waktu posisinya gue juga lagi jobless kan, gue gue kan juga suka kerja di luar lah kayak IO di luar kota gitu. Oke. Ya udah pas gue terjun di dunia hostingan itu, ya di situ gue nyari duit. Jadi gue tuh kalau Gimana cara dapetin duit dari sana? yang pertama tadi kan hosting tuh ya. Iya. Terus kalau gue hosting tuh gue absen, ya gue sekalian nyari tamu. Oh, sekalian nyari tamu di sana. Nah, gimana cara lu maksudnya nge-direct kalau ini gue bisa nih gitu ke tamunya? Iya paling kayak lirik-lirikan dulu nih pertama. Oke. Kita contohin biar penonton tuh tergambar caranya gimana. Ya pokoknya ya lu harus menonjol gitu lah, joget-joget atau apa gitu kan. Pokoknya intinya kayak gitu. Terus akhirnya ngobrol. ya pokoknya kenalan tuh gitu kan. Misalkan mau gabung nggak ke meja gitu kan. Diajak akhirnya lu gabung ke meja. Tapi gue nggak kayak gitu, nggak langsung diiring dibawa, nggak mau gue. Nggak Gue mau. bilang tapi mican ya, gue bilang kayak gitu. Oh gitu, ada istilah namanya mican. Apa itu mican buat teman-teman kita yang belum tahu nih? Ya gitu, pokoknya harus bilang, gue nggak mau ya secara gratis kalau gue dicekokin tapi gue nggak dibayar. Oh gitu, mican itu berarti Mican itu gue nemenin buat minum di table. Oke, biasanya tuh berapa rate lu buat nemenin? Paling kalau sewaktu gitu ya, semalam itu aja gue 1 juta. Oh berarti kalau ngajak lu ke table kita, let's say kita nih, gua sama Tri lagi dugem, terus ketemu lu, gua ngajak Tapi lu harus deal dulu di situ di meja gue. Kan lu narik gue nih ceritanya. Iya. Mau gabung nggak ke meja gitu, ke Iya. meja kita, meja mana di situ. Misalkan gue lihat juga nih lu buka botol apa nih, Singleton atau Jack Jameson atau apa, gue lihat dulu nih. Oke. Wah kalau Singleton berarti agak kakap nih, gue bisa mintanya. Oh gitu. Berarti kalau botol-botol yang mewah-mewah Iya, gue agak ngeliat naikin lagi. tamunya kayaknya duitnya banyak nih gitu kan. Gue mikirnya kayak gitu. Kalau botol-botol yang ece-ece gitu ya udahlah gitu, paling 800 gitu. Oh, oke. Oh, akhirnya deal Deal bayar di depan enggak. apa enggak? Terus? Deal dulu ya udah, tapi mican ya gitu kan. Emang kamu mican berapa? Bisa tamu nanya kan. 1 juta gitu. Oh, ya udah nanti misalkan ada tuh yang langsung langsung ya udah diajak, ada ya udah ntar dulu ya tanya dulu sama teman-teman yang lain mau enggak gitu. Terus udah deh, biasanya kalau emang ajak, terus kamu ada teman lagi enggak gitu kan, teman aku banyak kan. Semeja itu. Ya Panggilin udah, tuh. ya lu mau enggak mican gini berapa? Ya 1 juta tapi dipotong ya sama gue gitu kan, gue yang ngajak. Oh kalau lu yang ngajak, lu motong buat Iya, buat temen gue kan, temen biasanya gue let's say 1 juta lu paling gue ngambil 200 atau cepet, tergantung sih. Oh gitu. Kan temen-temennya lu yang ngajak gitu ya. Kayak gitu. Atau enggak gue bisa dapet tamu itu dari waiters. Dari waiters juga ngejualin? Waiters juga ngejualin. Itu gue juga ya kasih, maksudnya dipotong juga sama si waiters. Oke. Itu lebih safety sih, kalau di waiters kan kayak lebih, si tamu nggak mungkin kabur kan. Kalau sama gue gitu ya kadang gitu udah kita celeng mabok nanti dibayarnya belum dibayar, tapi kalau gue sih nggak pernah sih. Gue nggak pernah, gue pokoknya semabok-maboknya gue TF dulu di sini duit gitu ya. Iya. Terus TF dulu baru gue pulang. Oh gitu.
Jadi bayar mican itu setelah selesai. Setelah selesai nemenin. Biasanya kan sampai klub tutup ya jam 4-an gitu kan. Udah dibayar lah itu. Anjing. Dapet lah gue duit cash bawa pulang. Bawa pulang buat anak-anak. Oh, oke. Tapi berarti lu nggak pernah ada tamunya kabur atau apa, nggak pernah? Pernah tahu gue. Oh, pernah? Dapet tamu yang busuk anjir, gue udah dicium-cium, udah digrepe-grepe, dipeluk-peluk. Ih, gue bilang setan lo. Gue tandain sumpah. Dia datang lagi. Dia datang lagi tuh pernah gue gini aja, gue melengos-melengos aja, gue bilang gila miskin gue. Beneran, gue kesel banget tuh, cuman ya udahlah mungkin emang kan. Enggak, gue penasaran gimana cara dia kabur. Ya gue di PHP-PHP-in aja, jadi kan memang ada tuh gue berdua kan sama temen gue waktu itu, micannya. Iya, udah di temen gue dibayar, guenya nggak dibayar anjir, terus ya udah, udahlah. Ya udah mungkin ya emang gue apes aja. Ya, emang ada lagi sih apes tamu-tamu aja. yang busuk-busuk kayak Pasti gitu, ya, pasti terus ya. ya gue tandain lah, nanti dia datang lagi gue nggak mau sama dia. Atau nggak gue bilang ke temen gue, lu jangan mau ya mican sama yang itu tuh gue bilang gitu. Tapi gue nggak, kadang gue juga suka malu juga sih, kadang kan besoknya ditanyain sama temen yang lain kan, kemarin lo mican dibayar berapa kan? Ya julid-julid lah teman-teman gue juga. Ya kadang gue bilang aja, gue dibayar segini, padahal gue juga nggak bawa duit pulang. Oh gitu. Duit pulang nggak bawa duit gitu maksud gue. Ada yang kayak gitu. Iya ada. Tapi kan ada juga yang royal. Yang jadi royal gimana? Yang royal tuh ya udah gue dapat duit mican, gue dapat duit saweran juga gitu. Oh ya? Oh kalau Ya, joget disawerin juga tuh? Nggak joget, kayak minum atau enggak dia minta dicium atau apa, ya udah gue ya udah kan dapat duit. Digrepe tipis gitu? Iya, paling dipeluk-peluk, di-kiss gitu. Enggak, sumpah gue emang di klub tuh emang bener-bener agak kurang pengetahuan gue. Jadi di klub tuh bisa grepe-grepe? Bisa, kan gelap. Oh, iya. Tapi lu nggak bisa yang vulgar gitu ya. Iya, kayak Nggak bisa lah, gila lu. kalau Lu kayak nggak pakai rok modal merah. banget dia. Ya kan gue nggak tahu. Nggak bisa kayak gitu. Oh, nggak bisa kayak gitu. Pokoknya lu kayak cuman kayak megang-megang ngeremes gitu boleh lah. Oh, bisa. boleh. Cipokan? Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Sama tamu yang lain it's okay nggak sih? Ya gue karena di situ gue ngerasa gue bakal dapet duit, ya gue it's okay aja. Oh, Jadi shit. itu kayak udah biasa aja menurut gue. Anjir, begitu ya, keras juga ya dunia malaman ini. Bisa dibilang apa ya, mungkin kayak LC tapi bukan LC gue ya, tapi semacamnya gimana dong ngapainnya. Oke. Setahu gue tuh LC tuh kayak disediain di suatu tempat kan. Dia kerja di situ aja gitu ya. Kalau kalian kalau lu berarti emang iya ada grupnya dipanggil. Tapi ya memang tujuan gue buat ngehibur tamu, sama aja kan. Iya sama aja. Cuma gue yang di model di klubnya dan gue nggak di mes-mesin gitu. Iya mungkin. Kalau LC kan katanya di Itu sih mes-mesin kegilaan gitu kan. di hidup gue itu juga. Gue ngerasain itu, fase itu. Okay. Tapi setelah after itu tuh biasanya ada nggak sih yang bungkus lu atau apa? Ada. Jadi itu beda lagi fee-nya. Beda lagi. Beda sama mican. Oke, mican, let's say mican 1 juta. Kalau bungkus kayak gitu biasanya berapa? Kan itu lanjut nih, misalkan udah selesai tutup kan klubnya. Ya. Bisa nggak kamu dibawa pulang? Paling kayak gitu bilangnya. Oke, terus? Emang kemana? Emang nginep di mana? Kan gue nanya dulu lah sama tamunya nginep di mana. Kalau misalkan gue ngerasa kejangkau, ya gue ikut lah. Kalau misalkan kejangkau? Ya ikut gue sama tamu. Ya kejangkau dalam artian? Jarak, gue kan harus balik nanti. Maksudnya balik. Emang dia nggak nganterin? Enggak, palingan gue dikasih Grab aja. Oh. Itu namanya ST. Itu namanya ST? Short time. Short time. Dibayar berapa kalau short time? Kalau gue sih paling murah banget 1,5. Itu udah paling murah tuh? Paling murah banget, gue gak mau di bawah itu. Itu udah murah banget sih menurut teman-teman gue. Cuman gue ngerasa ya udahlah gitu kan. Kan tadi dia udah bayar mican gue 1 juta. Iya. Terus mau lanjut paling kayak main sekali kan. Kalau Main ST sekali, tuh gue main iya. sekali doang. Udah. Dapat 1,5. Jadi pulang-pulang dapat 2,5. 2,5 atau enggak bisa 3 juta sih, tergantung. Nanti biasanya kalau lanjut itu kadang gue suka dikasih duit lagi kayak buat Grabnya tuh beda. Oke. Jadi itu duit buat ngewong doang. Berarti gampang banget nyari duit. Lu punya ya? duit, bisa lu apa aja dah. Lu mau Iya. cari model kayak gimana cewek, ada. Banyak teman-teman lu? Banyak teman-teman gue. Ya, kita tuh sebenarnya kayak nggak jual diri, tapi ya gimana ya, tapi memang dunianya kayak begitu. Oke. Kesempatan karena apa ya? Apa sih lu tau? Ini kejadian tuh karena ada kesempatan. Nah, itu. Oke. Hal yang paling aneh yang pernah diajakin sama tamu lu tuh ngapain? Ada nggak sih?
Kalau buat tamu gue sih kebetulan santuy-santuy ya mereka. Biasa-biasa Biasa-biasa aja karena kan posisinya kita berdua habis minum kan. Iya, iya. Ya mungkin orang ada yang minum kan yang hornian atau apa ya paling standar, menurut gue sih standar sih, nggak ada yang sampai gue diiket-iket gitu, enggak. Cium-ciuman udah sampai kamar tuh, cium-ciuman, peluk-pelukan, terus ngewang udah. Paling menurut gue sih paling kalau udah kemabukan gitu paling bentar keluar ya. Iya, cepet. Habis itu lu langsung cabut. Iyalah. Terus ya udah gue paling kayak TF dulu, abang TF dulu, so aku mau pulang nih di jam segini, pokoknya gitu-gitu aja. Oh gitu aja ya, Terus template udah, template. jadi udah template udah. Terus kalau misalkan udah dapet duitnya, gue langsung pulang lah, pesen Grab. Iya. Jadi gue gak mau berlama-lama, takutnya dia nambah. Gue males lagi minta nego-negonya gitu kan, namanya orang mabok gitu ya. Iya, atau enggak dia tiba-tiba maksa Atau enggak apa. dia misalkan dia maunya bayar gue segitu, dia mau ngewongnya berkali-kali, gue juga gak mau kan. Nggak mau ya. Jadi mendingan udah sekali, dia udah bayar, udah gue cabut. Cabut, oke. Itu sih. Dan kebetulan tamu gue santuy-santuy. Santuy-santuy, oke. Itu kalau ST ya. Terus kalau LT berapa? Kalau LT gue pernah keluar kota di booking 3 harian pokoknya deh. Pokoknya waktu itu gue nego, pokoknya gue terima bersih, gue minta ya. Terima bersih gue 5.000 aja, gue bilang gitu kan. Tapi itu di luar tiket ya, gue bilang pokoknya semua akomodasi semuanya sama lo, tapi itu gue cuma terima duit, pokoknya buat duit segitu, gue bilang gitu kan. Ya 5 udah, juta? 5 juta waktu itu. Terus ya nggak tahu sih, mungkin tamunya lagi baik atau memang gue servisnya bagus atau gimana. Oke. Gue bawa duit 10 juta waktu itu. Balik? Oh itu udah bersih tuh? Udah bersih. Dan itu lu main berapa kali? Ingat nggak? Isi kondom berapa sih? Biasanya 3. Enggak yang agak banyak kan Oh, kayaknya. yang banyakan gitu? Oh, Enggak. Berapa ya? Kayaknya ada yang isi, kalau nggak salah ya 6. Tapi gue kayaknya nggak kepake 1, jadi 5 kali. 5 kali dia selama 3 hari itu? Iya. Terus lu diajakin jalan-jalan juga Iya, nggak? jalan-jalan. Gue jalan-jalan ya udah, ngewongnya paling kayak mau bangun tidur, mau tidur gitu doang. Kayak ya udah kayak pacaran Iya, aja kayak ya? pacaran, udah kayak bener-bener nemenin dia. Oke. Yang gue penasaran, anak-anak lu tahu nggak sih? Enggak ada yang tahu. Masih kecil juga ya? Gue bilangnya pokoknya gue keluar kota, gue ada kerja, kan emang gue suka kerja keluar kota ya. Gue Sebelum ini pun juga lu sering? kayak main IO gitu gue, tapi gue keluar kota. Ya itu gue bilangnya alasannya itu. Oke. Keluarga-keluarga lu juga nggak ada Nggak ada yang yang tahu. Oh ya? Iya. Ada nggak sih pernah ketemu di klub gitu ada keluarga lu yang kayak Enggak. anjing ini sini nih gitu? Enggak sih, kayak gue juga pun kalau ketemu gitu paling gue ngerasanya gue sebagai tamu aja biasa. Gue nggak bilang gue jadi GL atau gue hosting atau gue Oh iya benar-benar. gitu. Kayak ya udah buang-buang pernah duit sih aja. kayak ketemu temen, iya jadi gue kayak flexing gitu lah, bulan gue di situ dibayar. Terus gue dapet duit, terus gue nyari duit juga. Iya. Ya itulah gue jadi tahu dunia malam kayak gitu. Oke. Asal muasalnya, dan ya itu kejadian kayak udah terjadi aja karena gue juga ngerasa gue ada perasaan balas dendam sih sama suami gue. Iya bisa dibilang ini balas dendam buat suami lu Iya, ya. gue balas dendam. Gue ngerasa ada yang kayak gitulah. Tapi akhirnya suami lu tahu nggak sih kalau akhirnya lu Akhirnya kayak gini tahu. sekarang? Tahu. Iya, akhirnya tahu, dan dia kayak ya kecewa, tapi gimana, gue balikin lagi ya, lu juga sama Elsie kok. Terus gue kenapa, bodo amat, gue juga Sekarang udah gue gak bukan peduli. Iya, milik lu sekarang lagi. Iya, sekarang gini. Kalau lu mau ngewong sama gue, lu bayar. Gue sekarang sumpah. Maksudnya Tapi pernah gini, dia ngajak. ya nggak tahu sih kalau misalnya nanti kapan-kapan dia ngajak gue ngewong, ya udah gue nggak apa-apa, lu jadi tamu gue aja. Gue dibayar. Oke. Kita ya lu Walaupun dia ngasih nafkah ke anak gue, ya tetap mah beda kalau mau ngewong sama gue bayar. Iya. Jadi gue udah jadi jiwa kayak gitu, gue nggak mau dipakai gratis. Iyalah. Nggak mau gue. Tapi banyak juga sih pasti yang nonton kita ini sering banget dipakai gratis doang. Iya, tapi jangan ya, sayang tahu. Sayang Mending ya. lo kalau mau gratis sama Mac ayam lu. Lu kira-kira sampai kapan bakal ngelakuin di dunia kayak gini? Kalau gue belum bisa mastiin sih sampai kapan. Oh ya? Masih nyaman banget? Gue masih nyaman, gue masih ngerasa mudah banget gue dapet duit di dunia ini. Jadi ya udah, let it flow aja gitu, ikutin aja yang berjalan gitu. Sampai nanti ketemu orang yang tepat kali ya, kalau gue dikit sama koko-koko atau apa. Nggak tahu. Oh kalau lu tiba-tiba di keep dan dia rich banget gitu? Mau lah gue. Mau ya, Daripada mau gue ya. capek-capek ya kan, Iya. harus nyari banyak orang gitu. Iya tiap hari dandan mulu, keluar Iya, mulu, keluar cari mulu, baju dandan. mulu gitu. Gitu sih. Oke. Anjir menarik banget.
Thank you banget Jane udah datang ke sini. Oke, sama-sama. Gue juga makasih banget nih. Jadi gue bisa mencurahkan Isi hati lu? gue yang Oke. mungkin bisa sharing juga sama teman-teman yang lain ya. Iya. Tentang kehidupan dunia malam tuh kayak gimana. Dan gue kayak gini juga ada dasarnya sih. Benar. Nggak Dasarnya karena lu diselingkuhin. Diselingkuhin, gue ngerasa ini jadi kayak trauma juga, ya udah. Jadi gue udah biarin aja gue terjun sekali. Makanya buat cowok-cowok nih jangan selingkuh guys. Meskipun lu masih pacaran atau udah nikah jangan selingkuh. Iya nggak? Iya. Main-main wajar-wajar aja. Iya, main wajar aja lah udah. Jangan aneh-aneh gitu kan. Oke. Cukup sekian. Sampai ketemu lagi di podcast Neptunus berikutnya.